dengan sebuah analogi. Misalnya saya membuat sebuah kerajinan kayu, ya misalnya lemari, meja, bangku. Awal dari ciptaan saya itu adalah pikiran saya, Bang, kehendak saya. Oh, Jadi berarti kehendak saya adalah sabar. Berarti permulaan pikiran dari Allah segala itu ciptaan. Di sini juga begitu, Bang. Firman Sang Ilahi. Tunggu dulu, Bang. Jangan sabar, Abang yang sabar dulu sebenarnya. Jadi firman itu adalah awal permulaan dari segala ciptaan. Awalnya itu Sang Firman. Sama seperti kehendak saya atau pikiran saya atau niat saya. Itu awal dari segala ciptaan saya, Bang. Seperti itu, Bang, penjelasannya. Silakan. Berarti pikiran ilahi ciptaan. Bukan begitu, Bang. Kan saya udah jelasin dengan sebuah analogi. Coba. Ya. Anda Saya mengatakan Allah menciptakan pikirannya. Yang pertama kan permulaan Bukan dari begitu, ciptaan. Bang. Saya mempunyai pikiran nih ya. Terus saya mempunyai niat ingin menciptakan atau membuat pikiran meja dan bangku gitu ya. Ya. Tunggu dulu, Bang. Kok jangan hahe sih, Abang gimana sih? Iya, dengerin, Abang sebenarnya mengerti. Seorang Palopo saya tahu mengerti. Tapi sekarang saya katakan, iya Bang host, Palopo ini mengerti. Tapi dia harus berpura-pura tidak mengerti itu. Ya, lanjut ya, Bang. Saya kan mempunyai kehendak. Saya mempunyai kehendak. Itu kan berasal dari pikiran ya. Saya mempunyai kehendak untuk menciptakan meja dan bangku. Misalnya nih, membuat kerajinan kayu. Pikiran saya atau kehendak saya atau niat saya itu permulaan dari semua ciptaan saya tuh. Seperti itu, Bang. Jadi firman Sang Ilahi, kehendak Sang Ilahi itu adalah permulaan dari segala ciptaan. Seperti itu, Bang, analoginya, Bang. Berarti tadinya ilahi itu nggak punya pikiran. Astaga. Pikiran Sang Ilahi yang adalah pikiran firman, diciptakan. Itu bersama-sama dengan Sang Ilahi kekal, Bang. Coba dibenarkan narasi Anda. Anda tadi mengatakan bahwa pikiran ilahi itu awal mula ciptaan dari ilahi. Betul? Betul. Berarti sebelum pikiran ilahi itu diciptakan oleh ilahi nggak punya pikiran. Kan saya sudah jelaskan dengan analogi, Bang. Awal dari ciptaan saya, meja dan bangku. Itu awalnya apa? Kehendak saya kan? Kehendak. Iya. Jadi Anda mengatakan jadi awal dari segala ciptaan itu kehendak Sang Ilahi. Oke, berarti bukan Anda berarti Abang nggak ngerti juga ya. Awal dari segala sesuatu itu tercipta adalah kehendak Sang Ilahi. Awalnya itu, awalnya Sang Ilahi mempunyai kehendak untuk menciptakan segala sesuatu. Iya, coba. Ini saya agak mumet ini. Iya, coba. Jadi begini. Silakan Pak Christian. Sebentar, saya jelaskan supaya dimengerti. Maksudnya begini. Maksud komentar itu, sebelum segala sesuatu ciptaan itu sudah ada dalam benak ini ya. Makanya aku bilang Allah menjelaskan kadang pakai istilah manusia supaya dimengerti oleh manusia. Jadi kehendak dan pikiran Allah itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak kekal. Begitu maksudnya atau komentari. Bukan, dia mengatakan bahwa pikiran ilahi itu adalah ciptaan. Oh enggak, saya rasa dia nggak bilang begitu. Iya, karena di sini ada permulaan ciptaan dari Allah, Wahyu 3. Tapi itu kekal. Bang Christian kan mendengar sendiri ya. Bang Christian ngerti kan ya maksud saya ya? Mengerti. Maksud saya iya, kalau si Palopo jangan dengerin, Bang. Kehendak dan pikiran Allah itu adalah kekal bersama-sama dengan Dia. Begitu. Nah, sekarang pengertian kekal ini yang saya mau kejar. Tahu nggak kekal itu gimana sih? Kekal itu ada kurun waktu apa enggak? Enggak ada kurun waktunya. Iya, makanya yang saya tanyakan di sini Pak Christian tadi blunder juga. Apa yang dimaksud dengan permulaan dari ciptaan Allah ini, Sang Ilahi, kata Pak? Saya kira begini Pak Palopo, saya dengan komentar itu menjelaskan hal yang sama, bahwa permulaan dari ciptaan. Jadi sebelum ada ciptaan itu sudah ada saksi Amin ini, si Amin ini sudah ada. Itu adalah pikiran dan kehendak Allah yang sudah ada kekal bersama-sama dengan Allah. Maka itulah yang permulaan dari segala ciptaan. Sebelum ada ciptaan sudah ada yang itu, Pak. Nah, itulah yang dimaksud dengan
Yohanes 1 ayat 1 itu. Benar kan kata komentar? Waduh, ini melenceng Bapak ini. Coba dengar. Melenceng, Tetap layar melenceng. teman-teman, Iwan Villa yang ada di bawah. Melenceng. Jadi begini Pak, makanya Tep teman-teman ya, tep dulu teman-teman ya. Atau begini Pak kalau. Jadi begini Pak, konsep kami Ini menjelaskan luar biasa nih penginjilan dari siang-siang kita ini teman-teman. Iya, Masya Allah. ini. pikiran keilahian kami itu tidak akan sama dengan apa yang Bapak mau cerna. Itu pasti selalu berbeda Pak. Interpretasi kita akan selalu berbeda. Iya, Gitu, Pak. makanya saya kejar tadi Pak. Makanya saya kejar. Kalau ini bukan Yesus, berarti Yesus adalah pencipta. Karena hanya ada dua entitas yang keberadaan di alam semesta ini, pencipta dan ciptaan, ya kan? Cuman abang itu melintir. yang saya bilang Pak. Konsep keilahian kita, pemahaman kita itu berbeda Pak tentang konsep keilahian. Jadi sebenarnya Anda akan memisahkan Yesus Kristus Firman dengan Allah dengan Roh Kudus. Anda akan memisahkan itu. Bagi kami itu tidak Pak. Tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Saya bisa pisahkan Pak. Ya Bisa saya silakan pisahkan. kalau Anda bisa pisahkan Baik, silakan. Bagi baik. kami itu sesuatu yang tidak terpisah. Oke, bagi Anda tidak bisa terpisah, betul? Jadi tergantung Anda itu mau terima atau enggak, itu enggak masalah buat kami. Baik, kita maju Pak. Karena kan di sini blunder, Wahyu 3:14 ini blunder. Enggak ada Coba yang blunder. Bagi Bapak blunder, bagi Baik, kami enggak. siapa kalau begitu siapa permulaan dari ciptaan ini? Itulah yang aku bilang, pengertian Anda tentang permulaan dari ciptaan itu berbeda dengan pengertian kami. Coba jelaskan Pak. Di sini. Ya, kita lihat, dengarkan, simak penuh hikmat ya. Dan dituliskan kepada jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Anda tadi mengatakan ya dan benar, ya kan? Di sini berarti merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Nah, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapakah saksi yang setia ini? Kan Yesus. gitu gampang Pak. Yesus, betul? Ya, Oke, berarti Yesus adalah ciptaan. ciptaan. Nah, selesai. Ibu netral sebagai seorang Kristen, betul? Betul. Ah, sudah, gampang kok. Coba dijelaskan Bunda, bagaimana ini Anda pemahami? Oke, Os, begitu Os? Masuk, betul. Iya. Bisa saya bicara ya 3:14 tadi. Sebentar dulu, Bu Netral, silakan dijelaskan dulu kenapa sampai Wahyu 3:14 ini merujuk kepada Yesus dan adalah permulaan ciptaan dari Allah. Ya, yang memang kan itu sangat jelas, tidak perlu kita mau berbelit-belit untuk menyampaikan, ya kan sudah di situ sudah pasti. Itu amin itu merujuk kepada Allah, ya kan? Nah, saksi setia itu merujuk kepada Yesus dan dipertegas lagi di belakangnya bahwa itu ciptaan dari Allah, lebih tegas lagi bahwa amin itu adalah Allah. Ya kan itu. Jadi Yesus itu saksi yang setia awal ciptaan Allah. Itu sudah tidak perlu kita Gampang kok ya? pintir-pintir. Gampang ya penjelasannya ya. Nah, gampang sih. Kalau jujur, Ya. simple. Bisa saya bicara, Bang? Tunggu, Pak menjawab ini dari Kristen Katolik Kristen atau- juga, Kristen. Oh, Kristen juga. Kristen. Saya cuma mau Silakan. jawab ini secara pendek saya tidak punya banyak waktu. Begini, Bang. Firman. Jangan. Mesti Inilah panjang-panjang firman kita dari sampai Amin. subuh, Bang. Saksi yang setia Bang, dan benar. jawab sampai subuh kita. Enggak, Bang. Mati saya semalam tidak cukup tidur juga saya. Begini, Bang. Bentar ya, biar saya jawab ya. Begini. Bahasa aslinya itu daripada permulaan itu dalam arti juga bisa dikatakan sumber. Amin ini artinya juga dalam dasarnya adalah benar. Jadi bisa dituliskan inilah firman dari yang benar, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah, sumber. Jadi permulaan itu bisa ditukar kepada sumber sebenarnya. Karena dalam bahasa aslinya seperti itu. Bisa berarti sumber.
Karena Yesus itu adalah Sang Firman yang Oke, menciptakan baik. segala sesuatu, Baik. maka dialah sumber itu. Baik, kita buka ya original teksnya ya. Bisa? Ya, bisa. Oke. Nah, ini enak. Ya kan? Tadi Anda mengatakan bahwa sumber ya, betul? Ya, bisa diarti dasarkan sumber pasti setia dapat dipercaya. Oke. Silahkan Anda menunjukkan di mana sumber di sini, Bang. Benar, tadi saya baca, bentar ya. Frase Haitolegeos and Kret. What else? Yang mana di sini? Sumber. itu yang daripada toeos apx itu apx Yang mana? Mana itu Apex? yang itu apex itu bang. Yang mana Apex? Di mana ada? Aduh, yang di atas toe. Yang mana? Toe bawah itu, Di sini. bukan bawah. Ini. Toe yang paling bawah itu sebelah itu Ini. ada toe. Itu di atasnya ada apex kan? AP atas itu, dari atas itu. Ini. Bentar. Enggak, Abang paham nggak sih? Kata Kalau nggak paham, saya jelaskan. Arce. Mana Arce? Arce. Bentar ya, saya cari dulu bang. Tadi saya sudah cari. Iya, ini dikatakan berarti bisa berarti sumber, bisa berarti asal mula. Gini Bapak, kalau sumber itu dirujuk kepada Allah. Jadi Yesus itu sumbernya dari Allah, itu maksudnya begitu. Sumber itu bukan tidak ditujukan kepada Yesus, tapi ditujukan kepada Allah. Karena Yesus itu sumbernya dari Yesus. Dari Allah. Setuju Kak. Ini ibu Kristen sejati ya, Ibu Net. Iya. Ini luar biasa ini. Tidak, Jelas, itu udah jelas pengertian banget. bagi saya pengertian yang salah itu. Dari Bu Netra sudah jelas betul itu alkitabiahnya begitu. Kau salahkan lagi. Bukan Yesus, Ajar Bu. bukan bagi Yesus saya itu itu pengertian yang ciptaan, salah. sumbernya dari Allah, itu aja sih. Yesus itu ciptaan. Ya. Yang mana satu ciptaan, yang Sang Firman ataupun Yesus? Gini Bapak ya, kalau firman itu kan itu perkataan Allah. Mengapa Yesus dikatakan firman? Dia kan adalah penyampai firman Allah. Makanya dikatakan harus Yesus dikatakan firman. sumber itu. Makanya dikatakan sumber itu. Pemula, sumber. Tidak ada yang bermula dari pemula. Pemula adalah sumber daripada segala sesuatu yang bermula. Yo, kalau kan sumber itu berarti ada yang disumberkan. Siapa yang disumberkan? Ya Yesus. Dari mana Sumber. sumbernya? Dari Allah. Ya, itu Tidak, aja. sumber berasal daripada Yesus karena apa? Dia adalah Sang Firman itu yang menciptakan. Maka segala sesuatu yang tercipta sumbernya daripada Sang Firman itu. Ya, Sang Firman sih siapa sih sebenarnya begitu? Karena kan Sang itu firman itu kan perkataan Bapak, perkataan dari Allah. Nah, kenapa Yesus dikatakan firman? Karena Kita dia adalah penyampai firman. Dan firman itu kita sebenarnya dari kepada- mana? Ya dari Allah. Nah, Yesus yang menyampaikan di bumi. Betul. Ya kan? 17:8, John 17:8. Begini, Pak, siapa Pak menjawab? Apakah Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri? Iya. Lalu bagaimana dia masih menerima firman di Yohanes 17:8? Yohanes 17:8. Yohanes 17. Oh, Anda sudah masuk sana lagi ya. Bentar ya. Mungkin host dan Karena saya pelopor baru semua karena itu ini mau- bisa satu-satu enggak. Kalau pusing sini pusing sana susah juga. Sebelum kita masuk sana kan Anda juga tahu bahasa tentang pada permulaan adalah firman. Nah, firman itu bersama dengan Allah. Itu Anda tahu ayat itu kan? Tahu. Oke. Kalau begitu kita bisa masuk pada kitab Kejadian di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu menggunakan Buset, firman. lompat kali jauh. Nah, tidak itu permulaannya. Bagaimana segala sesuatu tercipta di mana Allah berkeinginan mencipta menggunakan firman. Maka segala sesuatu yang diciptakan itu berasal daripada firman. Jadi firman itu adalah pemula ataupun bisa dikatakan sumber. Yang berfirman siapa? Bukan yang berfirman.
Bagaimana firman ada kalau tidak ada yang berfirman? Nah, begini, bukan yang berfirman, begini. Keinginan Allah menciptakan melalui firman. Dengan cara Berfirman, tapi melalui firman. berfirman. Iya, jadi asal segala sesuatu itu dari firman. Gimana sih? Coba Bu Netra, saya bingung. Begini, Maksudnya Bang. gini, Kalau- Bapak. Maksudnya begini, Kalau begini, Bapak, Allah begini, Bapak. menciptakan bumi ini melalui firman, maksudnya melalui perkataannya. Maka jadilah seperti itu. Begini, kalau saya ini manusia dan saya mempunyai suara dan suara saya Wah, dia itu, analogikan lagi ke manusianya. ya bentar, saya secara manusia saja, contoh yang simpel untuk orang mengerti. Kalau saya mempunyai suara ini yang berkuasa, maka hanya saya mengatakan, jadilah terang, maka terang itu terjadi. Tapi terang itu terjadi karena berasal daripada suara yang saya katakan itu, firman saya itu. Nah, atas keinginan saya tetapi terjadi karena suara yang saya lontarkan itu. Maka asal terang itu berasal daripada apa yang saya katakan. Nah, jadi pemulaan atau sumber itu berasal daripada apa yang saya katakan. Karena itu dikatakan pemula. Pemula dari segala sesuatu. Jadi pemula dari segala sesuatu adalah yang menjadi sumber daripada permulaan itu. Boleh saya Nah, masuk kalau sedikit? Halo. Menurut saya, Iya. apa yang disampaikan Bang Pelopo tadi di Yohanes 17:8 itu sudah sangat, itulah jawabannya. Saya bacakan dulu Bang ya. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Ini anak SD paham bahasa ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti ada yang berfirman dan ada yang menerima firman. Selesai. Jadi Allah berfirman dan Yesus menerima firman. Sudah selesai di situ, Bang. Silakan. Ya, silakan lanjut Bu Netra. Sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Jadi tempatkanlah Yesus itu di mana dia berada gitu loh. Kalau Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, lalu bagaimana dia menerima firman? Kalau dia adalah sang sumber itu sendiri, lalu bagaimana 17:8 itu? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas. Iya, sangat jelas. Itu jelas sekali itu. Betul. Bapa mengutus Yesus untuk menyampaikan firman yang datangnya dari Bapa. Betul? Nah, saya bersoalkan begini ya, itu menurut narasi Anda ya. Yesus Narasi. dalam Itu bukan narasi seluruh itu, para Bapak. nabi, Memang itu betul. dalam Betul, Bang. dengar Narasi, dulu Bang. jawaban Bentar, saya. Bukan Dalam narasi, seluruh kitab suci Itu bukan narasi. hanya itu satu Bukan manusia Yesus, yang berani. Dengar Bang, dulu itu jawaban perkataan saya. Yesus, Anda bilang narasi. Kami protes, Iya, kamu jangan benar, bodoh-bodohin benar. orang. Nggak bisa, Oh, kalau Itu kau bodoh-bodohin aku perkataan nggak suka, itu Bang. Alkitab yang Kamu bilang jangan itu. kira kami bodoh di sini. Itu bukan narasi Bang Pelopo. Dengar Itu dulu, adalah dengar firman. dulu. Itu perkataan Yesus. Kau harus klaim, kau jangan Iya. bilang narasi. Aku nggak suka orang penipu sini, Bang. Kami Benar, di sini belajar. dengar dulu. Mungkin salah bahasa saya. Itu Nah, pengertian tarik Anda dulu maksud bahasa, saya. tarik dulu, boleh, tarik dulu. Ya, saya tarik bahasa saya. Sebab saya punya bahasa mungkin salah. Ya, begini. Maksud saya itu cara pengertian Anda. Nah, dalam semua kitab suci, semua para nabi, hanya satu bermanusia yang berani mengatakan firmanku, firmanku. Hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Tidak ada nabi lain. Anda bisa melihat dalam semua kitab suci, hanya Yesus Di yang mana berani di mana mengatakan Yesus firmanku. mengatakan itu firmanku, di mana? Bahwa kalau di Bibelnya Bapak malah Yesus menerima firman. Itu jelas di Yohanes 17:8. Bukan dia yang berfirman, Pak. Mana datanya kalau firmanku kata Yesus? Kan Bapak belok-belokkan di situ. Silakan, Bunda minta data di mana kalau Yesus berkata firmanku, firmanku. Di Yohanes 17:8 jelas bahwa Yesus itu menerima firman dan dia hanya utusan sebagai messenger sang penerima firman. Yohanes 8
Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi. Bang, jangan ketawa. Kalau begini saya akan turun. Saya nggak suka. Kalau Anda betul-betul mencari perdebatan untuk mencari kebenaran atau penjawaban, tolong hormat sesama. Silakan. Tidak apa-apa, itu biasa kalau di room ini. Yohanes 8 berapa? 8:31. Yohanes 8:31. Silakan Maka dibaca. katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya Masuk mengeloading. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu salah satu. Jangan diganti, nggak ada situ kalau kau tetap dalam firman-Ku. Kalau kalian tetap mengikuti ajaran-Ku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Ajaran di situ. Firman-Ku di situ dengan jelas menyebut firman-Ku. Iya Pak, betul. Coba Anda baca Yohanes 12:50 Pak. Bentar, saya akan bagi jawab. Sebelum saya masuk kepada jawaban Anda, saya bagi jawaban lagi. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi kata-kata firman Yesus itu menjadi hakim. Loading, suaranya kecil, loading. Suaramu kecil. Bilang di situ perkataanku. Ya, perkataan. Tidak ada manusia itu berani mengatakan perkataanku atau firmanku. Hanya Yesus yang berani di antara para nabi mengatakan firmanku atau perkataanku yang menghakimi. Di situ dikatakan perkataanku. Ada ayat firmanku. Ada. Iya Pak, coba Pak, coba dibaca Yohanes 12:49-50 Pak. Baca, biar jangan jadi penipuan publik. Silakan dibaca. Bukan penipuan publik, karena Iya, dibaca dulu, dibaca dulu. Yohanes dibaca mana? dulu. Yohanes 12:49-50. Biar tahu kan? 12:49-50. 12:49-50. Yang keras bang, yang keras ya. Kok hilang bang? Saya bisa katakan, ini kan ayat separuh-separuh. Iya, baca dulu. Kami nunggu loh bang, tolong dibacakan dulu lah. Iya, oke. Yesus. Oh, bentar ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku. Ini bukan berarti keseluruhan semua kitab suci. Sudah Pak, jangan dibantah. Yesus mengatakan begini Pak, sabar. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya firmanku berarti dia adalah murid-muridku. Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri melainkan daripada Bapa yang mengutusnya. Dia mendengar firman loh. Firman itu kan perintah. Saya tanya sama Anda. Yesus mengatakan barang siapa percaya kepada barang siapa percaya kepada firmanku. Saya tanya di mana firman Yesus untuk menyembah dirinya? Bisa saya tunjuk. Di mana? Sehingga kalian tuhankan dia. Sementara Yesus datang kepada orang Israel katakan, Yesus berfirman kepada orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus katakan kepada perempuan, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebab tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Bahkan suara dari langit itu, suara Bapa dari langit apa yang dikatakan situ? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan tuhankan dia. Apa yang harus didengarkan dari Yesus? Yaitu firman Yesus itu. Sebab karena Yesus berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus dia. Sepakat sampai di sini? Saya sepakat. Itu ayat memang benar. Ya, selamat datang di kebenaran. Bukan seperti itu, saudara. Anda beda harus lagi. Dengar dulu. Dengar sekarang dia bagi saya berbicara.
bagi saya silakan. berbicara sebelum saya jelaskan kenapa Yesus harus disembah. Iya kan? Begini, ayat itu tertulis sebelum Yesus disalibkan. Dan untuk meyakinkan orang Israel, tidak mentah-mentah Anda harus mengatakan, saya ini Tuhan. Saya ini Tuhan, inilah firmanku, sembahlah aku. Itu sangat susah ditelan oleh orang Israel yang tidak pernah mempunyai pengetahuan seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa Yesus harus disembah. Yohanes 14, 13 hingga 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Maka Yesus berhak disembah. Kita bisa berdoa dalam nama dia, dan dia melakukan itu. Seorang Tuhan tidak perlu mengatakan aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Tidak perlu keterlaluan, karena memang sudah ketahuan dia Tuhan. Nah, makanya Yesus mengatakan di sini, di bawah ini tolong buka Yohanes 14, 13 hingga 14. Yohanes 14 ayat 13 hingga 14. Berdoa dalam nama Yesus. Nah, bukan itu saja. Bukan itu saja. Ada lagi ini. Nih, Yohanes 16, 23 hingga 24. Yohanes 16, 23 hingga 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Nah, dalam nama Yesus. Ya, sudah ya. Akan diberikannya kepadamu. Kena sendiri kan? Sampai sekarang, bentar. Kena sendiri kan? Sampai sekarang, bentar. Kena sendiri Bang. kan? Jangan putus Bang, please, Oke, jangan oke, putus oke, Bang. silakan, Ayatnya ya. belum habis. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, berdoa di dalam nama Yesus itu adalah menyembah. Nah, ini belum saya jelaskan berapa banyak orang menyembah Yesus dalam kitab perjanjian baru. Nah, berdoa dalam nama Yesus, ini dikatakan Yesus sendiri. Makanya saya katakan pengertian Anda itu salah. Walaupun hanya satu ayat, Anda mengertikan semua ayat dalam Alkitab. Cukup. Yesus bilang, Oke, sudah. Lanjut Pak Ludi. Sudah? ya, Oke. Yesus bilang kan Tolong di situ Anda, oke. minta Iya. kepada Bapa. Itu kalau di Islam, iya betul. Itu kalau di Bukan sama Islam dia. namanya wasilah. Kalau di Islam namanya wasilah. Ila adratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Umar wa Utsman wa Abu Bakar As-Siddiq. Itu seperti di Islam, itu seperti bagaimana salawat. Kita meminta kepada Allah berlandaskan orang-orang soleh, orang-orang pilihan. Makanya Yesus Ya, mengatakan, mintalah kepada Bapa dalam namaku, karena Yesus itu anak soleh. Kau Tuhan kan Yesus, kau baca kisah para Rasul 2 nomor 22, baca sekarang. Nah, itu Kau tidak baca sama kisah- Bang. Tidak sama. Sabar Ada dulu. para nabi. Sabar, iya sabar dulu. Sabar dulu. Kisah para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Apakah kau menuhankan hamba? Data loh. Matius 12:15, Matius 12:15 tertulis di perikop Yesus hamba Tuhan. Apakah kau menuhankan hamba? Ya, tidak Yohanes menjadi 11. masalah. Tidak menjadi masalah bagi saya. Yesus Berarti kamu siap dalam kesesatan. Bang, dengar sini penjelasan saya. Yesus pada waktu menjadi pada manusia, benar-benar jadi manusia walaupun memiliki keilahian. Itu bisa dikatakan hamba, tidak menjadi masalah. Memang dia benar-benar manusia. Dan kami menyembah itu, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Kalau manusia Oke, itu baik. adalah hamba, Yesus Baik. juga adalah hamba pada Oke, waktu baik, Pak. menjadi manusia. Baca Markus 5 nomor 6, lihat siapa yang menyembah Yesus di situ. Markus 5 nomor 6. Ada orang yang menyembah Yesus di situ. Coba baca. Markus 5 nomor 6. Saya pengen tahu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia lalu menyembahnya. Oke, siapa yang menyembah Yesus di situ? Itu orang yang kerasukan roh jahat. Apakah Anda orang kerasukan menyembah Yesus? Sama tidak Anda sama orang kerasukan menyembah Yesus? Sama tidak? Oke, jangan ketawa. Tolong jangan ketawa. Sama tidak? Saya punya kecerdasan yang berbeda dengan Anda. Itu konsekuensi Bapak bilang tadi, saya nggak peduli dia mau hamba, mau apa, saya sembah dia. Ya udah sama aja Bapak dan orang Dengar begini. Saya punya pemikiran beda dengan Anda dan saya tidak salahkan kenapa Anda punya pemikiran begitu. Begini Bang, ini berarti Satan saja tertunduk kepada Yesus. Tidak ada satupun Satan yang bisa berdiri
di hadapan Yesus. Sujud menyembah itu tunduk dia kepada Yesus. Itu menunjukkan kekuasaan Yesus. Itu jawaban saya. Nah, kalau Anda tidak mau terima, sudah itu waktu saya. Bukan tidak mau terima, oke. Kita masih di ayat itu. Ketika orang kerasukan itu dia menyembah Yesus, setelah Yesus sembuhkan orang itu, pertanyaannya, apakah orang itu masih menyembah Yesus ketika dia sudah sembuh? Waktu orang itu sudah sembuh. Apakah orang yang kerasukan tadi, Yesus mengobati dia, setelah dia sembuh, apakah dia masih menyembah Yesus? Beda manusia dengan roh jahat yang takut melihat Yesus. Berarti Anda ikut roh jahat. Berarti Anda ini roh jahat. Karena roh jahat itu Yesus pindahkan ke dalam B2. Anda memakan B2? Bang, bagi saya cara Anda berdiskusi mungkin begini ya, mungkin tidak koneksi ya dengan cara saya berpikir juga. Jadi iya, karena Anda membengkokkan semua perkataan-perkataan Yesus. Bukan. Kenapa Anda tidak sabar, Pak? Saya akan tunjukkan data siapa semua yang menyembah Yesus. Karena Anda memframing sini Satan yang menyembah Yesus. Bagi saya Satan itu tunduk melihat nama Yesus. Tidak semua manusia itu menyembah Yesus pada zaman Yesus, tapi banyak yang menyembah Yesus. Jadi manusia itu punya pilihan, menyembah atau enggak, menolak atau enggak. Makanya Kristen bisa terjadi di kalangan Yahudi dan separuhnya menolak. Yang menerima itu menyembah, yang menolak tidak menyembah. Sama seperti Anda sekarang ini, menolak Yesus, Anda tidak menyembah. Saya menerima Yesus, saya menyembah. Bukan berarti Satan itu. Oke. Di Matius 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepadanya kamu berbakti. Karena kalau Anda mengatakan Anda mengikuti firman Tuhan, firman Yesus, kenapa Anda tidak mengikuti perkataan Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu berbakti, tetapi kamu mengikuti orang yang kerasukan menyembah Yesus? Kenapa begitu? Ini framing, Bang. Ini framing, please lah. Framing bagaimana? Anda buka dong. Oke, bentar. Anda buka dong. Bentar. Yesus karena firman adalah Allah, maka Yesus adalah Allah. Walaupun dalam wujudnya manusia, Yesus itu adalah Allah. Jadi sembah Allah firman adalah Allah, Yesus. Pak? Tunduk kepada Yesus, tunduk kepada Allah. Sembah Allah, sembah kepada Yesus. Karena firman itu tidak pernah terpisah. Allah dan firman itu tidak pernah terpisah. Anda menyembah Yesus, Anda menyembah Allah. Anda menyembah Allah, Anda menyembah Yesus. Dua-dua sama. Anda yakin tidak terpisah? Ya, tidak terpisah. Jangan berubah lagi ya keyakinan Anda ya. Ya, tidak yakin terpisah. Ya? Saya Oke, siap. Oke, siap. Iya, sabar. Anda mengatakan firman dan Allah tidak terpisah. Tidak bisa berpisah. Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Apakah Allah menjadi manusia? Tidak cukup lengkap begitu. Begini saya katakan. Sabar. Walaupun berpisah tetap tidak terpisah. Anda ngerti nggak? Itu menunjukkan. Bagaimana Anda ini? Aduh, mulai kan? Walaupun berpisah tapi tidak. Bunda pikir berpisah tapi tidak terpisah. Gimana ya? Gencet gitu. Tidak terpisah. Karena Anda memframing Yesus itu manusia. Yang hebatnya framing itu, Bang. Jangan Anda menipu di sini. Jangan. Yang hebatnya Kristen itu pada waktu firman itu menjelma menjadi manusia, tidak berarti firman itu sudah hilang di dalam diri Bapa itu. Anda ngerti nggak? Itu maksud saya. Karena itu tidak ada keterhadan di sana itu. Kuasa Bukan Tuhan itu tidak terhad. Pada waktu firman itu turun menjadi manusia, benar-benar manusia, tidak berarti firman Sang Bapa yang berada di Bapa itu terpisah dengan Bapa sepenuhnya. Makanya saya katakan terpisah tapi tidak terpisah. Karena tidak terpisah. Terpisah pada waktu firman itu terpisah keluar menjadi manusia. Pada waktu firman itu terpisah keluar menjadi manusia, tetapi firman itu masih bersama dalam kekekalan bersama Bapa. Itulah kehebatannya. Itulah pengertian Tuhan dalam kekristenan. Itu. Bapak ini nggak mengikuti apa yang dikatakan Yesus berarti. Bukan, Anda yang salah mengerti tentang Alkitab. Saya sudah tahu kok cara orang-orang Muslim berpikir seperti apa. Jadi Anda tidak boleh memaksa kami orang Kristen. Kenapa orang Kristen sampai hari ini masih banyak menjadi Kristen? Berbilion-bilion karena kami mengerti. Bukan, dan Anda karena malas baca Bible. Karena malas baca Bible. Oke, saya sudah tahu kalau caranya begini berdebat. Anda memaksa pemikiran saya,
Maka Iya, saya iya. juga tidak terima. Saya juga bisa komplain banyak hal dalam Islam. Contoh minum darah bekam Muhammad. Contoh keringat dijadikan wangi-wangian. Contoh rambutnya diambil sebagai berkah. Ada banyak hal. Contoh membunuh cicak sebagai pahala. Saya juga punya pengertian daripada tentang Islam, membunuh tapi saya tidak Tuhan, membawa di sini. Itu betul semua Nah, itu. betul. itu Iya. semua. Nah, Betul itu saya semua. katakan sini kepada Anda sini. Kalau saya katakan kepada Anda sini, mana yang sesat? Yang mengatakan di surga itu tidak ada kawin mawin. Dan satu mengatakan di surga itu hidup seperti para malaikat. Anda sesat. Dikatakan begitu oleh Yesus bahwa di surga itu tidak ada kawin mawin, tetapi orang hidup seperti para malaikat. Terus Yesus mengatakan berzina itu melakukan cerai dan berkawin lagi itu adalah zina. Tapi Kemudian kata Yesus Muhammad- pesundal masuk duluan dalam surga Ada, Kristen bun. gimana? Jangan ke situ, bun. Jangan ke situ. Yang salah Nah, dengar sini. Kenapa saya katakan gitu? Kemudian Muhammad ke situ, turun jangan ke situ. mengatakan semua perempuan bisa menyerahkan tubuhnya. Contoh, ada dua ayat yang berbeda, ada dua ajaran berbeda. Anda mau katakan bahwa Yesus sesat. Pada waktu Yesus mengajarkan, Siapa yang mengatakan Yesus sesat? Lu yang nah itu saya sesat. katakan. Nah, pengertian ajaran saja Yesus salah. mah benar. Dia mengaku hamba Tuhan. Kau Tuhan kan, yang sesat siapa? Itu pengertian menuhankan. Anda belum cukup mengenal Yesus, itu artinya. Jadi saya tidak mau masuk ke masalah-masalah Muslim yang saya lihat sendiri. Saya sengaja masuk sini untuk hanya berbicara firman. Tapi Anda tidak boleh memaksa pemikiran orang Kristen menjadi ikut pemikiran Anda bahwa Anda tidak tahu Alkitab. Orang Kristen Oke, kita tidak tahu Alkitab. Baik. Anda harus menerima Saya tanpa memaksa. Saya bisa menunjukkan banyak bukti. Dan udah, saya tidak Pak. bicara Baik, tentang baik. Islam. Jangan curhat Saya di sini, mendalami Bang. iman Jangan saya curhat, saja. jangan curhat. Gantian. Nah, ya. Kira gereja Enggak, nih. memang cara diskusinya menjawab memang dia seperti ini. Tadi subuh juga dia kok begini caranya. Oke, saya mau nanya dulu. Begitu memang cara diskusinya dia. Iya, saya mau nanya dulu menjawab. Ya, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini Allah atau firman Allah? Jawab. Oke, sebelum dijawab saya sapa dulu Bro Admin. Selamat. Iya, lagi rame nih kayaknya. Pengen ikut nimbrung. Lagi rame. Dari tadi siang Aman kita sampai ini pagi tidak kita masuk bro. ini. Dari Siap, siang siap. kita start tadi. Oh Sampai iya, pagi iya, ini iya. kita. Ini sudah 8 jam 26 menit tapi tap-tapnya masih 2,7 juga. Lanjut, Bantu lanjut. tap-tap layar teman-teman. Kencang tap layar. Lanjut bang. Iya. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Konsisten karena firman itu adalah Allah, ya. Yang menjadi manusia ini Allah atau firman Allah? Silakan dijawab. Firman Bang, firman. Bukan Allah kan? Bukan. Allahnya di mana? Sang firman itu juga Allah. Kalau Anda Firman mengatakan adalah Allah, Allah itu tidak kelihatan. Bro Admin Begini, Bang. ketawa tuh. Saya sudah tahu ini persoalan gimana akan terjadi. Saya sudah tahu persoalan ini pergi kemana. Anda nanti akan menyatakan firman punya roh. Jadi Allah punya roh. Begini, abangku, Yesus ini punya edukasi. roh. Ini edukasi. Saya setuju dengan Bunda Netral sebagai seorang Kristen, tapi beliau adalah Alkitabiah, abangku. Jadi ada pertanyaan yang timbul ketika Gabriel mendatangi Maria dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan berilah seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Ini perkataan malaikat ini dapatnya dari mana, Bang? Ya dari para saksi toh. Bukan, Tulis. maksudnya malaikat berkata seperti itu atas perintah siapa? Ya perintah Tuhan toh. Perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan ini bentuknya seperti apa? Muatan perkataannya ini apa ini? Maksudnya yang gimana bang? Malaikat kan berkata, yang menyuruh berkata siapa? Enggak sih, menurut di teksnya kan akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku Yang telah melayani Allah. diutus
dia yang mengklaim, aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Berbicara. dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, kan dikatakan begitu. Baik. Artinya dari sisi Gabriel sendiri sudah menyatakan bahwa dia memang diutus oleh Allah. Baik. Yang dibawa oleh Gabriel ini, pesan ini firman Allah atau bukan? Yang dibawa ini menyampaikan kabar baik. Iya, menyampaikan. Di dalam Iya. penyampaian itu ada perkataan. Kan begitu. Yang disampaikan Nah, kabar ya Bang. Iya, kabar Bukan ini perkataan. loh. Gabriel dapat dari mana atau dia ngomong sendiri tanpa perintah dari Tuhan? Itu berdasarkan klaimnya Gabriel, dia diutus oleh Allah Nah, diutus oleh Allah supaya berkata seperti apa? untuk menyampaikan kabar baik. Apa isi kabar baiknya? Kalau yang lebih detail tuh aku buka di Lukas itu ya. Iya, engkau Harus akan buka Alkitab lagi mengandung, nih, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Itu perkataan Gabriel. Nanti ditanya mewe. Kenapa bang? Kalian nih. Ngebrang? Kaget. Kaget aku masih. Jadi yang dibawa oleh Gabriel ini adalah firman Tuhan, Mas Bro. Tuhan menyampaikan kepada Gabriel. Nah, perkataan Tuhan ini inilah firman yang diantarkan kepada Maria. Ucapan Tuhan yang di copy paste oleh Gabriel disampaikanlah kepada Maria. Inilah yang disampaikan namanya firman gitu loh. Bukan Allah berlerot-lerot dengan Gabriel, bukan. Itu saya terima Bang. Itu adalah perkataan yang diberikan Tuhan kepada malaikat untuk disampaikan. Nah, apa nama perkataannya itu Bang? Perkataan Tuhan itu. Nah, kita ini dalam keterbatasan sebagai manusia. Bagaimana keterbatasan? Kau aja sudah bisa menjas Tuhanmu begini. Saya bisa katakan akar firman dan firman. Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, akar dari firman itu sendiri. Bagaimana dia sang firman, orang dia menerima firman? Anda ini aneh-aneh. Di mana Anda katakan Yesus menerima firman? 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan. Jadi yang Yesus kepadaku. katakan, jadi Anda mau menolak bahwa firmanku Yesus katakan, tidak ada nabi berani mengatakan firmanku. Tidak ada satupun. Coba Anda cari seluruh kitab suci dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mana satu nabi yang berani mengatakan inilah firmanku? Di mana firmanku itu? Kita bahas ayat itu. Di mana? Pengajaranku, bukan firmanku itu kau Di mana? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yesus berkata, firmanku. Itu tadi Bang Pelopo, Yohanes 14:13 tuh. Yang dia bacakan tadi itu. Bukan, Yohanes 8:31. Yohanes 8:31 kalau nggak salah. Hah? Ini masalah debat di sini ya, satu nggak ada video ya, jadi nggak bisa tunjukkan ayat ini. Yohanes 8 berapa? 31. Santai. Maka katanya Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Oke, coba kita tarik dari atas ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan Kami, Yesus dan Bapa, dan kami akan datang kepadanya. Sabar dulu, 21 dengarkan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Titik. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku,
dan aku pun akan mengasihi dia, dan aku menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Nah, ini bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kau tahu apa di sini? Firman apa di sini? Apa yang dimaksud Jelas firman di sana. ini? Sabar dulu. Segala Sabar dulu. sesuatu yang dikatakan Yesus itu adalah firman Yesus. Sabar dulu. Di situ firman huruf kecil, bukan firman huruf F besar. Hati-hati kamu. Jangan gitu. Firmanku, ku itu huruf firman besar. huruf kecil di situ. Ku itu huruf besar, Bang. Hei, Kalau ada video saya tunjukkan sabar, dari sini. Sabar ya. Saya kasih lihat kamu ya. Di situ rema. Bang, sebelum Bang, saya bisa matikan kamu di sana terus dengan di sana. Tengok, dilihat di sana. Dan kami datang kepadanya. Kami itu menunjukkan Bapa dan Yesus. Bukan Bapa yang datang kepada dia. Coba kau lihat. Ini ya. Nah ini. Ini dia merujuknya kemana nanti nih ya. Sabar dulu ya. Itu firmanku huruf besar. Mana? Firman. Itu firmanku. Jangan potong arah sebelah itu. Iya, perkataan dari dia. Rema dari dia dan menjelaskan Bapakku. firman berasal dari Yesus. Itu ku huruf besar. Firman itu berasal dari Yesus. Bukan ini di sini, intinya di sini. Ini F ini nih. Kalau kamu merujuk tadi, kamu blunder di Yohanes 1:1. Gimana kah? Coba. Tidak, Bang. Sudahlah, Bang, kita tidak diskusi lagi. Bagi saya, macet kamu di sini. ini bukan macet. Ini macet. Itulah jawaban. Itulah ini jawabannya. Besar. Sudah Kamu jelas. jangan nipu di sini. Bang, jangan nipu firman kamu. itu tidak sama. Firman huruf besar Macet itu dia. sama dengan firman yang dikatakan. Firman huruf besar itu adalah Yesus sendiri. Firman yang dikatakan Yesus itu huruf kecil tadi itu yang keluar dari mulut Yesus. Makanya ku itu huruf besar berasal dari Yesus. Ku itu menunjukkan dia yang menerimanya. Iya. Karena di Yohanes 17:8 tadi, kamu ini ngadi-ngadi kamu ini 17:8. Nah ini ini yang disampaikan tadi itu. Ini sebab segala firman ini yang disampaikan yang tadi itu, yang dari Bapa. Kamu gimana sih baca Bible? Ini Bang, karena itu saya katakan Anda tidak bisa mengerti. Karena apa? Yesus juga mengatakan firman. Dalam waktu yang sama dia mengatakan Bapa. Dalam waktu sama Anda berdoa kepada Bapa, tetapi juga berdoa kepada Yesus. Jadi Anda bisa baca di sana 14:23. Bang, di situ pengajarannya, maksud Yesus di situ pengajarannya firman itu firman huruf kecil. Bentar, Bang. Bang, stop di sana. Bukan Teruskan ayat al-huruf. itu 14:23 dan kami. Teruskan Tadi ayat kan sudah saya bilang sama Anda tadi kan, Yohanes 12:49 Yesus mengatakan apa? Sebab segala firman Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Yohanes 12:49 apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Pas ke ayat 50 Yesus mendengar firman. Apa yang Anda permasalahkan? Emang kalau Yesus berfirman langsung Yesus Tuhan? Anda ini dikasih tahu, Anda bilang kami framing, padahal kami buka data, kami tidak pernah menafsirkan data Anda. Anda sendiri yang menafsirkan sehingga istri saya sampai ketawa loh. Tadi Anda bilang mereka tidak terpisah tapi berpisah. Bagaimana itu? Itu kata Anda dapat dari mana itu coba? Hanya itu mungkin bahasa saya. Sampai sekarang loh istri saya ketawa di sana itu. Itu Bang. Izin Bang Loading. Kalau saya kejar Anda di mana data itu Anda mengatakan? Bang, ayat itu saya hanya mau mengatakan tidak terhad. Pada waktu firman itu terpisah menjadi manusia, firman itu tetap masih bersama dengan Bapa. Itu maksud saya. Tidak terpisah dengan Bapa, walaupun pada waktu dia terpisah menjadi manusia, itu menunjukkan ketidakterhadan dalam keadaan ilahi. Nah, saya katakan tadi, kenapa Anda menggunakan ayat itu? Karena itu Ilahi di mana? Ilahi di situ, Bang. Sudah menjadi di situ.
Mana yang lebih jelas? Nah, saya katakan kepada Anda sekarang, mana yang lebih jelas? Yesus mengatakan firman-Ku dan berdoa di dalam namanya, atau hanya sepotong ayat yang Anda gunakan mengatakan aku menerima firman-Ku daripadamu? Memang Yesus mempunyai relasi Bapa dan firman itu tetap bersama. Abang, kami orang Islam ini, Abang, kami orang Islam ini, kami belajar Bible. Bible Abang ini saya sudah baca dari kejadian sampai kecelakaan, Bang. Abang faham itu ya? Jadi abang jangan putar-putar mau tipu-tipu seperti jemaat di gereja, jangan. Ya, saya baca firman abang itu, saya baca Bible abang itu dari Matius sampai Captikus itu. Tidak menemukan Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 14 nomor 1, Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Bapa, dan entitas yang terlihat yaitu Yesus. Antara dua ini mana yang Tuhan, Pak? Dua-duanya, bahkan 3. Silakan. Jangan gini. Dua-dua Tuhan, berarti Tuhan kalian 2. Ada 3. Jangan di framing tipu-tipu. Oh, ada 3. Okay. Coba, bingung lagi. Silakan. Saya juga belajar Al-Quran ya. Saya juga belajar Al-Quran dan saya tahu isinya. Kenapa saya masih memilih Bible? Karena saya melihat kebenaran dalam Bible. Saya tunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhanmu kepada Muhammad ataupun dalam keadaan manusia. Bang, di dalam Bible, kalau Anda mengatakan di dalam Bible ada kebenaran, ya jelas kami percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi percaya hanya sebatas Tuhan. Dia bukan hanya sebatas utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Ya. Di Taman Getsemani Yesus berdoa kepada siapa? Ya, berdoa kepada Bapa. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak menjadi masalah dalam keadaan dia sebagai. Yang masalah di otak kamu. Bukan, dan yang masalah di otak kamu tidak bisa menerima apa yang diajarkan Yesus. Berarti Anda berkata seolah memang pengikut Paulus ini. Makanya kalian itu disesatkan oleh Paulus. Nah, kalau begitu sudah. Yang kalian mengikuti adalah pengajaran Paulus. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah Tuhan yang benar, dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Datang Paulus, barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya saja, maka dia dijamin masuk surga. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus mengatakan Bapa dengan Tuhan adalah satu. Paulus mengatakan Bapa lain, Tuhan lain. Berarti ada 2 Tuhan di Bible. Tuhan inti, Tuhan cadangan. Ini Tuhan atau tim sepak bola? Bang Luding. Sudah puas ya, Bang. Mikrofon kecilin dikit. Ya, saya Oke, siap. Bang, kalau Anda berkata begitu, saya juga bisa mengatakan Anda itu mengikut ajaran Muhammad. Karena pada waktu Yesus mengatakan jangan berzina, jangan berkawin dan cerai dan kawin lagi. Saya jawab itu Bang Loding. Nah, ditutup. Nah, Bang, begini Bang. Framing tentang Paulus, saya tidak bisa bang, dengan cara Anda tentang kawin-mawin itu Bang. Karena saya juga bisa framing Anda. Bang, kalau Anda mau menghormati kami, sabar. Tentang kawin-mawin tentang kawin-mawin itu yang bilang kamu itu, dia berkata kepada orang Saduki. Kau baca dari atas perikopnya bahwa pada saat kebangkitan nanti Yesus bilang tidak ada kawin-mawin. Contoh, ayam baru bangun pagi-pagi langsung dia kawin. Kebangkitan itu ada kawin. Aneh kau nih, baca yang mengerti. Kalau Anda mau teruskan di sana, lebih parah. Kalau kita pergi kawin. Oke, lain hari kita debat dua agama. Saya tidak mau Kristen saja ditanya. Lain hari kalau Anda berani kita berdebat 2 agama. Islam bisa ditanya, Kristen juga bisa ditanya. Itu besok malam saya tantang Anda. Besok malam saya beginilah. Sekarang saja kita berdua buka tema yuk. Kita berdua buka tema tentang keselamatan. Saya mau lihat sampai di mana keselamatan kekristenan itu. Gimana? Saya sudah debat semalam keselamatan itu. Bisa tidak? Oke, bisa. Sekarang debat sama saya. Keselamatan menurut kekristenan dan keselamatan menurut Islam bagaimana? Dalam Islam keselamatan adalah pahala. Apa yang Anda lakukan itu yang Anda dapat. Dalam kekristenan biar 2 arah kita diskusi. Islam. Sabar, iyakan dulu baru naik. Iyakan dulu, siap tidak? Saya tidak punya waktu, dari tadi saya katakan Anda boleh tanya, itu persoalan sudah ditanyakan Abang inspirasi semalam panjang lebar sampai saya tidak bisa tidur. Dan bagi saya dengan tekun, Kristen itulah jalan keselamatan. Jadi saya mau tutup di sini.
Keselamatan apa? Tuhannya saja nyangkut di kayu salib, selamat apa? Jadi Flores mana Kreng? Flores mana? Orang Flores itu cara bahasanya. Aduh. Halo? Kok macet ya? Enggak. Oh, jadi Aman, sedikit aman. Bang. Oh, boleh ya sedikit ya? Masuk. Oh, Jadi dibantu begini, Bang. tap-tap, kencangkan di bawah semuanya. Ya, Lanjut. dia tuh mirip sekali kayak teman saya. Jadi gini, sedikit saya cerita Bang. Jadi teman saya ini dia agak lain. Mohon maaf ya, dia agak lain sedikit. Laki-laki sama kayak saya. Saya udah kasih tunjuk dia kenalan cewek cantik, tapi dia bilang enggak, aku suka kamu. Dia bilang, kok suka saya? Jadi percuma. Karena dari itu ada kelainan dari dalam. Jadi mau dijelaskan gimana dia nggak akan mengerti mana yang. Silakan Bang. Silakan Bro Admin. Luruskan saja, silakan. Malam Bang Loading. Terlalu keras Siap, jadi turun kan. Hilang mainan. Bukan, masalah dia Memang bilang kayak kita gitu, Mas. framing, padahal kita baca data. Kita tidak framing loh. Kami orang Islam tidak berhak menafsirkan kitab orang. Kami hanya baca yang tertulis. Tapi dia bilang kita framing, padahal itu data yang tertulis. Sebenarnya bukan bagian itu sih. Terus terang yang nggak cocok tuh, saya juga sebenarnya nggak cocoknya bagian ini nih. Misalnya kamu jangan menipu gitu. Jadi seolah-olah kita punya persepsi, loh orang Kristen ini menyampaikan pendapatnya berdasarkan kepercayaannya, kenapa dikatakan penipu gitu loh. Maksud nggak? Memang kita diajarkannya begitu, misalnya nih tentang Yesus adalah Tuhan. Memang di Kristen tuh diajarkan begitu dan itu bukan sebuah penipuan. Gitu loh maksudnya. Mungkin yang dimaksud itu. Jadi kita menyampaikan apa yang kita dapat dalam pengajaran orang Kristen dan itu bukan sebuah penipuan. Memang itu yang kita dapat. Jadi klaimnya Yesus sebagai Tuhan ya bukan sebuah informasi untuk menipu, enggak. Memang begitu. Terus kita lanjut ke tema aja, silakan Bang. Waduh gambarnya banyak banget kepalanya Bang. Baru Bunda mau ngomong. Iya, baru Bunda mau ngomong Bro Admin. Itu gambar Berarti kan apa yang disampaikan sama yang turun tadi itu doktrin. Karena apa? Karena kita kan menyampaikan data loh Bro Admin. Itu yang kita nggak bisa terima. Dia framing tadi kita ini seolah-olah menafsirkan begitu loh. Padahal kita cuma baca data gitu loh Bro. Iya. Kalau bicara doktrin, kitab suci itu juga sebuah doktrin yang dikemas dalam tulisan, Bu. Apa yang dilakukan Lukas itu adalah doktrin yang dibukukan, termasuk semua dalam kitab suci ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk surat-surat Paulus. Itu doktrin yang ditulis dibukukan. Jadi bukan karena apa ya? Jadi alasan itu adalah doktrin itu enggak sesuai. Yang kita dapat ya doktrin dari sananya. Ya sedikit Bro Admin, maaf ya. Jadi gini Bang, tadi kan Bang Pelopo tuh bilang begitu karena gini, karena huruf F firman itu ya, huruf kecil F-nya, sedangkan di Yohanes 1:1 firman yang dari Allah sang sumber itu Allah Bapa, F-nya huruf besar, pada mulanya adalah firman. Tapi dia bilang tidak, itu huruf besar, sedangkan setelah kita cek ternyata F kecil. Itulah yang dibilang nipu Bang. Begitu, bukan keyakinan. Kalau iman ya terserah dia imannya apa, kan gitu Bang. Iya, itu berarti masalahnya di F tadi, huruf F. Firman harus baca langsung itu terjemahannya biar kelihatan. Iya. Itu Bang Bro Admin. Jadi begini, ini saya sampaikan Bang Bro Admin ya. Nah, kita juga orang Islam ini percaya kepada Yesus Bang. Tetapi kepercayaan kita kepada Yesus itu hanya sebatas utusan Tuhan. Kristen percaya juga kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, mari kita diskusi dengan ilmiah, dengan data. Ini barang ini tempatnya di mana yang layak ini. Kalau motor kita taruh di ruang tamu kan tidak layak, karena tempat layaknya motor itulah di garasi. Ini barang satu ini layaknya di mana ini? A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Mari kita kaji. Karena ketika saya pelajari Bible itu yang merusak semua itu adalah surat Paulus itu. Bayangkan coba.
Yesus mengatakan Allah dan Tuhan itu sama. Allah itu Bapa, Bapa itu Tuhan. Menurut Yesus. Menurut Paulus beda. Hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja. Nah, Allah ini apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, itu bagaimana itu coba? Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita tanya, Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Hidup yang kekal menurut Yesus bagaimana? Kenapa semua lari ke surat Paulus? Apa kata Paulus di Roma? Barang siapa yang mempercaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya saja, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bertentangan tidak? Kalau menurut pengajaran Yesus, Bang, sama seperti pengajaran Nabi Muhammad, Tuhan itu tidak terlihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kan, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana agar kita bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Makanya dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Makanya Filipus bertanya, wahai Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Seakan-akan Filipus mengatakan, tidak usah kau mau tanya Bapa itu siapa, cukup kau lihat aku, kau telah lihat Bapa. Aku diutus oleh Bapa kok. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Dalam satu apa? Dalam satu pekerjaan. Dalam satu misi menyelamatkan umat dari dunia yang penuh dosa sampai ke kerajaan sorga. Makanya Yesus dikatakan telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Maksudnya apa? Mampu membawa manusia dari bumi ke sorga. Bukan memberikan kuasa langsung Yesus jadi Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Tuhan yang kuasa milik sendiri dan Tuhan kedua, Tuhan yang kuasa diberikan oleh Tuhan pertama. Kan jadi gabrul begitu, Bang. Nah, silakan Bang. Iya. Bro admin. Ya, oke. Dari yang terakhir ya, kan jadi gabrul ya. Begini Bang, mungkin dari sudut pandang atau cara berpikirnya Bang Loding, dari backgroundnya sebagai seorang Muslim, hal seperti itu dikatakan sesuatu yang gabrul. Dan itu sudah diceritakan sama Paulus ya. Jadi Paulus kan juga sudah pernah mengatakan, bagi orang Israel, Yesus itu batu sandungan. Bagi orang non-Israel, di luar Israel, itu sebagai suatu kebodohan. Jadi hal-hal semacam ini sudah bukan hal baru bagi saya dan orang-orang Kristen, bahwa orang yang tidak percaya menganggap Yesus yang kita percaya itu sebagai batu sandungan atau sebagai suatu kebodohan atau sesuatu yang gabrul. Itu sudah diceritakan jauh-jauh hari. Kemudian membahas tentang pertanyaan Bang Loding tadi tentang orang Islam, mohon maaf nih, ini kebetulan karena jenengan juga menyebut, jadi saya sebut juga percaya Yesus. Jadi saya rasa ini sesuatu yang harus diluruskan ya. Sejak dulu sampai sekarang masih aja salah kaprah dalam memahami percaya kepada Yesus. Yesus yang mana yang Anda percaya? Yesus yang menebus atau Yesus yang mengorbankan orang lain? Yesus yang diselamatkan. Yesus yang diselamatkan, yang mengorbankan orang lain lagi. Jadi ada dua. Kalau yang Yesus yang jadi korban itu Yesusnya Paulus, itu Yunani itu, Yesus Yunani itu Bang Admin. Ya, jadi yang orang fasik menggantikan orang baik itu tuh. Jadi dalam hal klaim tentang orang Islam juga percaya Yesus, ya tunggu dulu, Yesus yang mana dulu nih? Kalau yang orang diselamatkan. Ya, tadi kan kalau bilang host tadi. Ya, makanya saya bilang kalau orang Kristen memang percaya Yesus yang dikutuk. Ya, yang menebus. Yang menebus. Mana percaya Yesus yang dikutuk? Bukan, sebentar, saya tak bicara dulu. Iya. Jadi memang orang Kristen percaya Yesus yang menjadi penebus, bahkan dikatakan dikutuk atau terkutuk. Betul.
Nah, tapi kan orang Islam kalau dikatakan percaya juga kepada Yesus, bukan Yesus yang itu. Bahkan Yesus yang lain yang diceritakan dia tidak wafat, tidak jadi penebus. Jadi kalau jenengan tadi di awal mengatakan sama peserta sebelumnya ya dikatakan percaya Yesus sebagai penebus, ya itu enggak sesuai. Karena tidak satupun orang Islam percaya Yesus sebagai penebus. Itu yang pertama. Jadi kita percaya kepada sosok yang berbeda, bukan sosok yang sama. Ya terutama itu ya karena memang sumber informasinya juga berbeda. Nggak mungkin kan orang Islam percaya kepada Alkitab, pasti kan percayanya kepada Al-Quran yang dikatakan bahwa memang tidak wafat, tapi diselamatkan langsung. Jadi prosesnya berbeda. Jadi klaim tentang orang Islam percaya kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab itu tidak ada. Kemudian satu lagi, yang tadi disebut kebetulan sama seperti apa yang dipercaya oleh Nabi Muhammad. Jadi gini, memang orang Indonesia menggunakan kata Allah ya, yang konteksnya mungkin hampir serupa dengan apa yang digunakan oleh orang Islam. Tapi sejatinya, sosoknya itu berbeda. Karena apa yang orang Kristen percaya bahwa Allah di dalam Alkitab itu memang memperanakan hubungan dengan Yesus itu sebagai hubungan peranakan, bukan hubungan hanya hamba saja, tapi hubungan peranakan, termasuk pada Israel dan yang lain-lain, termasuk pada orang percaya. Tetapi secara eksklusif, kalau di dalam Islam, Allah itu tidak beranak dan diperanakan. Jadi dalam konteks ini sudah jelas ini merujuk kepada sosok yang berbeda. Sehingga klaim tentang bahwa mempercayai Tuhan yang sama seperti yang dipercaya oleh Nabi Muhammad dan Yesus itu klaim yang keliru. Begitu Bang. Oke, baik. Ya saya masuk sedikit ya host Bang Palopo ya, Bunda Vera. Masuk. Oke, siap. Inilah saya mengatakan bahwa kalian ini adalah orang-orang yang disesatkan oleh Paulus ya. Begitu. Disesatkan oleh Paulus. Sebenarnya Bang, Yesus itu jangankan di Al-Quran Bang, di dalam Bible Anda saja dia itu patut dimuliakan. Bahkan sebelum detik-detik penyaliban itu terjadi dia sudah berdoa dan doanya telah didengar. Bagaimana Anda mendapatkan kesesatan apa dari Paulus sehingga Anda mengiyakan bahwa dia terkutuk tergantung di kayu salib itu? Sekarang begini Bang ya, Galatia 3:13 itu nubuatan ada di Ulangan 21 nomor 22-23. Ya, kami orang Islam tidak sanggah masalah penyaliban. Penyaliban itu ada, tetapi oknum yang disalib itu bukanlah Yesus anak Maria itu, bukan. Tetapi dia itu adalah Yesusnya Paulus Bang. Kenapa saya mengatakan Paulus itu sesat Bang? Saya punya data Bang. Jadi Islam berbicara itu pakai data Bang. Nanti abang bengkokkan silakan ya data saya ya. 2 Yohanes 5 nomor 7 dikatakan apa? Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Ya, di Galatia 1 nomor 11 Paulus mengatakan apa? Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang aku beritakan ini aku terima bukan dari manusia. Di ayat lain mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia maka dia si penyesat dan antikristus. Paulus mengatakan sendiri bahwa Injil yang dia terima itu bukan dari manusia. Terus dari mana yang dia terima itu? Coba. Dari mana dia terima itu? Jadi kalian